Iva itu sampai kencing celana, Bang. Serius nih? Sumpah, dia kencing celana itu. Serius? Ye. Enggak, ini bercanda Ya, kok, serius. ya ini bukan bercanda, ini serius. Karena mungkin dia kaget, ya. Saya lihat di ininya ada basah. Yang bener aja nih, Tifa sampai kencing di celana katanya pada saat berdebat dengan ibu ini. Kalau itu bener, waduh, sungguh-sungguh miris sih. Tapi baru kali ini sih, Tifa ketemu sama lawan yang seimbang. Sama-sama ibu-ibu. Kena mental dah tuh si Tifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya. Yakni tentang dokter mangkrak lah. Yang ternyata ya luput dari pantauan kamera. Dia ini terkencing-kencing teman-teman ya saat debat dengan Ibu Diana di sebuah acara yang ditayangkan di sebuah televisi swasta nasional beberapa waktu lalu yang dipandu oleh seorang host sok pintar kali. Udah tahu kan, gak usah saya sebutkan namanya. Yang jelas ini dokter mangkrak terkencing-kencing. Ini sangat mengagetkan sekali ya. Kata Ibu Diana, dirinya melihat ya celana si dokter mangkrak ini basah ya. Usai berdebat dengan dirinya di acara tersebut. Waduh mangkrak. Ternyata nyalimu ya cuma segitu aja. Tentu saja itu bukan keringat ya. Kalau memang kata Ibu Diana itu celananya di bagian belakang itu basah. Tentu bukan keringat karena di acara-acara seperti itu sangat dingin sekali ya. Karena banyak AC yang berdiri itu ya. Yang ber-PK-PK itu yang menyala. Jadi suasananya atau kondisinya itu sangat dingin sekali. Jadi kalau memang benar celananya dokter mangkrak itu basah, bisa dipastikan itu dia sedang terkencing-kencing. Ini baru mantap ya kan. Itu baru satu Ibu Diana loh. Apalagi kalau ada 5 Ibu Diana, coba bayangin bisa-bisa stroke berdiri itu mereka. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Yang bener aja nih, Tifa sampai kencing di celana katanya pada saat berdebat dengan ibu ini. Kalau itu bener, waduh, sungguh-sungguh miris sih. Tapi baru kali ini sih, Tifa ketemu sama lawan yang seimbang. Sama-sama ibu-ibu. Kena mental dah tuh si Tifa. Yang bener aja nih, ya bener lah Bang Setiawan. Masa Ibu Diana berbohong? Tapi ini menarik sekali ya, walaupun ya saya tidak tahu benar ataukah salah, tetapi ini menurut saya adalah sebuah pemantik ya yang dilemparkan atau ibaratnya sebuah bola yang diumpankan oleh Ibu Diana ya. Karena orang-orang seperti itu, orang-orang NPD yang selalu memfitnah itu memang sesekali itu harus dipancing dengan sebuah fitnahan juga. Ya, tapi tujuannya bukan memfitnah ya, tetapi memancing reaksi atau memancing respon. Tetapi ya, apakah itu hanya sekedar memancing reaksi atau memancing respon? Saya sebetulnya sangat sependapat bahwa apa yang dikatakan Ibu Diana itu ya, bahwa si dokter mangkrak terkencing-kencing. Lanjut. Saya melihat Iva itu sampai kencing celana, Bang. Serius nih? Sumpah, dia kencing celana itu. Serius? Ye. Enggak, ini bercanda kok, serius. Ya ini bukan bercanda, ini serius. Karena mungkin dia kaget ya. Saya lihat di ininya ada basah. Mungkin begini. Dia kan biasanya lawannya kan laki-laki. Iya. Laki-laki biasanya tidak terlalu keras ke apalagi dia. hadapin perempuan. Nah, apalagi hadapin perempuan ya. Apalagi pendukung-pendukung Pak Jokowi kan kalau berdebat sama perempuan kan mereka santun, jaga etikat. Nah, ketika dia ketemu saya mungkin dia kaget gitu loh Pak. Kok saya malam mimpi apa kok ketemu orang kayak gini? Gitu loh. Iya. Dia kencing celana itu. Nah, teman-teman, ini yang tidak ada di video manapun. Ternyata kemarin ya waktu Tifa ketemu Bu Diana di atas pentas,
Ya, Bu Diana melihat celana belakangnya basah. Ini diindikasikan bahwa sampai Tifa terkencing-kencing berhadapan dengan Bu Diana. Aduh Tifa, malu nggak kau dibongkar aibmu sama Ibu Diana macam kayak gini tadi di depan Bung Agri Fanani ya. Mangkrak, ada aja kau ini. Ternyata nyalimu cuma segitu aja, ya kan? Digertak aja sama si apa, Ibu Diana, kau udah terkencing-kencing. Itu baru satu loh Ibu Diana. Para ternak Mulyono macam Ibu Diana ini banyak, ya kan? Ratusan. Coba bayangin kalau mereka turun semua. Bisa stroke sambil berdiri kau. Dokter mangkrak sampai kencing di dalam celana ketika menghadapi agresivitas debat Bunda Diana. DM di nggak usah saya sebutkan lah namanya ya, nama acara yang membuat saya menurut saya kurang profesional. Gimana menurut teman-teman nih? Ini berita sangat menarik sekali ya, bahwa si dokter mangkrak berkencing-kencing. Lanjut. Persoalan ijazah ini sudah selesai ya, karena kami bisa buktikan secara saintifik dan sudah kami tulis. Ya iya, persoalan ijazah palsu sudah selesai karena terbitlah buku itu. Buku sampah yang mereka buat, bukan menjadikan buku adalah jendela ilmu, tapi jendela kebencian yang menjelek-jelekan, menghasut, dan lain sebagainya. Dan penelitian mereka adalah menurut kebenaran mereka sendiri. Harusnya kalau dia seorang ahli, saintis, tahu prosedur penelitian itu seperti apa. Penelitian itu hasilnya untuk kemaslahatan yang baik, ya, untuk hal-hal ilmu yang baik. Tidak untuk menghujat, tidak untuk sumber narasi yang menjelek-jelekan orang. Nah, penelitian itu harus melalui prosedur. Diambil dari aslinya, bukan dari media sosial, bukan dari fotokopian. Dan seorang peneliti harus mempunyai sertifikasi peneliti dari lembaga penelitian yang sudah bersertifikasi. Tapi mereka tidak akan pernah mau mengakui bahwa penelitian mereka itu sebenarnya tidak sesuai prosedural. Lembaga Bareskrim juga menjelaskan bahwa apa yang mereka lihat, mereka sidik itu adalah ijazah Pak Jokowi asli, tapi mereka tidak. Wes sakarepe dhewe, semaunya sendiri. Nah, dan kita seluruh rakyat Indonesia tahu bagaimana mulutnya Tifa itu menjelek-jelekan Pak Jokowi, menghina Pak Jokowi, menghasut, memfitnah. Seakan-akan mata kita ini ditutup. Seakan-akan dia orang yang paling baik sendiri. Ya tentu saja dimanapun kalau harga diri seseorang itu dijelek-jelekan dan dihina dan dihasut, tentu mereka akan melaporkan. Itu hal yang wajar, biasa. Seenaknya sendiri dia menginjak-injak harga diri Pak Jokowi. Terus Pak Jokowi suruh diam gitu. Nah, setelah buku 1 terbit, nanti terbitlah buku kedua tentang Gibran. Di mana dia menceritakan biografi tentang Pak Jokowi di buku itu tanpa permisi. Menjelek-jelekan di dalam buku itu, menjelek-jelekan Pak Jokowi tanpa minta izin. Dan hasil dari buku itu dimakan mereka sendiri untuk perutnya dia sendiri. Nah, kalau tidak rata bagiannya, entah Rismon apa siapa ya kan, akhirnya ditinggal seperti viti-viti yang lain. Ini orang playing victim. Apa yang dilakukan seakan-akan benernya sendiri. Sing waras paham, sing gak waras ini ngeyel. Mana ada seorang penerbit atau seorang penulis menceritakan biografi seseorang tanpa izin loh. Tentu saja kalau kita sendiri ya, ada orang menulis buku tentang kita, setelah itu dijelek-jelekan, langsunglah kita lapor. Karena kita merasa harga diri kita diinjak-injak. Masa Pak Jokowi suruh diam aja nuruti omongannya mereka itu? Ini sudah jelas gitu loh. Jelas sekali. Orang anak kecil pun nih, paham gitu loh. Saya nggak paham ini orang-orang sing ininya ngeyel gitu loh. Kok bisa ya mulutnya ini berbisa banget.
Mulutnya ini seakan-akan dia benar sendiri. Apa seluruh rakyat Indonesia ini tidur apa? Terhipnotis apa? Wah, selama ini dia menghujat, menjelek-jelekkan. Lihat itu di kolom-kolom komen itu. Ini kenapa pemerintah diam aja? Kenapa polisi tidak menangkap segera? Salam waras guys. Benar-benar playing victim dia. Iya, itu adalah pernyataan ibu-ibu barusan ya. Ternak Mulyono yang sangat bening. Sekali lagi inilah salah satu alasan saya kenapa suka menjadi ternak Mulyono. Hai, hah? Kalau jadi ternak onta, coba bayangin ya kan, udah peot-peot semuanya. Hah? Jadi ternak kebo, koplak semuanya. Mending jadi ternak Mulyono lah ya kan? Iya. Jadi intinya saya ya enak aja ya kan si dokter Mangkrak bilang ijazah Jokowi sudah selesai. Selesai pale lo peyang. Sebelum kau dipenjara, sebelum kau mendapatkan hukuman atas tuduhanmu selama ini, ya belum selesai lah. Jangan kau katakan selesai ya. Gak usah kau loncat-loncat sana, loncat sini begitu ya. Kemarin menuduh ijazah Jokowi, sekarang menuduh ijazahnya Gibran. Kemudian tanda tangannya Gibran. Padahal kau ketemu Ibu Diana aja kau terkencing-kencing. Aduh, lanjut. Yang diminta rakyat tunjukin ijazahnya, beres Pak, kata siapa beres. Emang Anda bisa jamin? Sedangkan Roy Panci aja dan kawan-kawannya tidak bisa jamin. Ketika itu pada saat gelar perkara, kalau nggak salah di Baris-Krim atau di PMJ gitu ya, PMJ kalau nggak salah. Di sana kan mereka teriak-teriak, mana ijazahnya? Tunjukin dong sama kami. Mana nih? Dijawab sama pengacaranya Pak Jokowi. Gini deh, kalau kami tunjukin ijazah Pak Jokowi ini, ya yang dipegang Pak Jokowi ini, yang asli ini, apakah masalah selesai dan tidak ada lagi ribut-ribut di luar sana? Mereka diam aja. Ya, Roy CS dan tim TPO lainnya itu diam aja, termasuk Rismon di situ. Ada Rismon, ada Tifa, ada siapa? Roy. Mereka diam aja. Diulangi lagi pertanyaannya. Apakah kalau kami tunjukin ijazah ini selesai masalah? Mereka diam aja. Jadi mereka nggak bisa jamin. Lalu kemudian saat itu kalau nggak salah di acara Santana TV, di sana ada Tifa, ada Roy, sama satunya itu siapa itu ya namanya? Saya lupa namanya, yang keriting-keriting rambutnya, yang kecil-kecil orangnya. Ya kalau ngomong tuh kayak agak serak-serak basah gitu, orang Medan. Di sana Santana TV pertanyaan hampir sama. Ya, apakah kalau ijazah ini ditunjukin Roy CS, dalam hal ini Roy, Tifa, Rismon akan menerima dan selesai masalah? Roy suruh dengan cengar-cengir. Dia bilang gini, enggak juga sih. Berarti kan enggak ada jaminan. Nah, yang ketiga, sudah ada contoh. Yaitu Mas Gibran. Saat itu Mas Gibran waktu jadi wali kota Solo. Wah itu, tunjukin ijazahnya. Mana ijazahmu? Udah ditunjukin, bahkan diliput media. Ya. Apa yang terjadi sekarang? Masih juga diributin. Bahkan digugat dan tuntutannya nggak main-main. 125 triliun. Jadi nggak ada jaminan, bos. Ya, nggak ada yang bisa jamin. Nah, jalan tengahnya adalah Pak Jokowi mengajak, ayo kita ke pengadilan. Ya. Kita ke pengadilan aja. Di sana akan ditentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Mana yang asli, mana yang palsu. Itu sudah pasti akan ditunjukin di sana. Ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, nggak ada jaminan kalau ijazah Pak Jokowi itu ditunjukin, selesai masalah, nggak ada lagi ribut-ribut kita, nggak ada lagi saling serang kita, nggak ada yang bisa jamin, bos. Ya, nggak ada. Ya, inilah ya apa yang disampaikan oleh Bang Adi barusan, saya sangat sependapat
Jadi nggak sesimpel yang kalian pikirkan ya, tidak seperti kita sedang berdebat dengan orang atau teman kita, mana kamu punya anu nggak, punya ini nggak, punya SIM nggak, setelah ditunjukin diam, ya kan? Ini nggak seperti itu konsepnya. Ini orang sebetulnya sudah tahu Jokowi itu punya ijazah. Jokowi itu lulusan UGM dan asli pernah kuliah, lulus. Ya, tapi karena memang tujuan tertentu menjatuhkan reputasi politik Jokowi, mereka ini mengada-ada. Justru kalau ijazahnya ditunjukin, ya kan, udah saya ulang-ulang berkali-kali, ribuan kali gitu loh. Kalau ijazahnya ditunjukin, ya kan, itu justru menyebabkan ya Pak Jokowi semakin tersudut karena ijazah itu akan dijadikan materi bagi mereka untuk menyerang Pak Jokowi lagi. Walaupun sebetulnya Jokowi juga sudah pernah menunjukkan ijazahnya. Bahkan pada saat reuni, kawan-kawannya itu menayangkan ijazah asli Jokowi itu di sebuah slide yang itu tersebar di media sosial dari Sabang sampai Merauke. Coba bayangin. Ya, kurang apa lagi? Ya, lanjut. Termul-termulnya yang menyembah-nyembah Jokowi itu tolong dibayar aja utang. Wes, Pak Sugi, ya, Pak Sugi ya, nggak usah kebanyakan ngomong, ya, tolong bacakan surah Al-Isra ayat 176. Ditunggu ya Pak Sugi. Bang Adi sekali muncul macam kayak gini, nyenggol si Sugi Nur ya kan. Bila kita menikmati hasil karya dari orang yang selalu kita hina, termasuk manusia golongan apa itu Gi? Ya masuk golongan orang ya macam kau ini Gi. Duh, jadi kasihan sama yang menuhankan dan yang menyembah Sugi ini. Karena selain si Sugi ini nggak ada karya buat negara, kerjanya malah suka menghina orang yang telah berjasa pada negara. Tetapi di luar semua itu, Gi ya, tadi kau dengarkan permintaan Bang Adi, coba itu tadi itu, kau disuruh membaca ayat apa? Lupa saya tadi ya, karena kepanjangan ya, surat apa, ayat berapa tuh, bacain tuh. Kalau kau memang seorang sutat, ya kan, jangan banyak bacot aja. Coba tuh, baca tuh surat dan ayat yang diminta oleh Bang Adi. Bisa nggak kau? Orang itu nggak ada surat apa ayatnya sampai segitu kok. Lanjut. Mana nih orang-orang yang dulu nyalahin Pak Jokowi katanya laut ini sudah dijual karena dipagari dengan bambu. Nah sekarang laut ini sudah dipagari dengan beton di era Pak Prabowo. Kalian ada yang berani protes nggak? Terutama itu si Dugong, Said Didu. Sempat kan dia jadi dugong turun ke laut nyabut-nyabutin bambu buat nyalain Pak Jokowi. Mana sekarang nggak berani protes itu dia. Turun itu Said Didu ya. Cabutin itu pagar-pagar beton. Kalian hanya bisa menyalahkan Pak Jokowi ya. Menuduh Pak Jokowi katanya sudah menjual laut. Ya orang-orang sinting ini. Sekarang nggak ada yang berani protes. Nggak ada yang berani turun itu ke laut. Cabut itu pagar beton ya. Dugong, Said Didu. Nggak ada yang berani kalian ya. Ya karena ini bukan proyek pemerintahan tapi proyek swasta ya. Semuanya itu punya swasta bukan punya pemerintahan. Kalian bisa-bisanya menyalahkan Pak Jokowi saat itu yang menuduh Pak Jokowi katanya menjual laut ya. Dasar orang-orang PA terutama itu Said Didu sama Tompel yang sempat ini teriak-teriak menyalahkan Pak Jokowi. Giliran sekarang sudah di pagar beton. Nggak ada yang berani protes itu. Suruh turun itu si Dugong Said Didu ya. Cabutin itu pagar beton kalau berani. Ikan buntal, si tukang gaduh yang dulu jadi dugong tuh lompat-lompat ke laut, yang mempersoalkan pagar bambu, yang katanya laut aja dikapling oleh Jokowi dan oligarki itu. Di zaman Prabowo bukan hanya bambu tapi beton. Protes dong itu. Jangan cuma beraninya sama Jokowi yang sabar. Coba berani nggak kau? Menghajar atau menyerang Prabowo? Coba aja kau menyerang Prabowo. Terkait beton, pagar laut beton ini. Bisa-bisa habis riwayatmu. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini.
Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.